gratis. Iya kan? Akhirnya saya ikut berjuang. Pemkab harus beri dana, Pemkab Banyumas. Akhirnya sekarang jadi kartu Banyumas Sehat. Meskipun pelayanan masih juga buruk-buruk, tapi ya lumayan lah. Orang kayak gue juga. Jadi yang namanya perjuangan itu kita upayakan terus mimpi kita sampai tercapai, pasti ada dinamikanya, ya. Tapi insya Allah kalau kita terus pasang itu, insya Allah akan terjadi. Gitu Pak. Ya. Nah, ini sudah 3:30. Sebelum kita istirahat, ngelayas sebentar dan sholat asar, ya. Saya beri. Bukan coffee break Pak, malah di samping rokok Pak. Sebelum kita break istirahat sejenak, saya buka satu termin lagi ya. Tadi ada Bapak, Bapak di sana itu tadi ya. Itu satu dari Pemdes bukan Pak? Oh bukan ya, petani ya. Terus saya berharap ada Pemdes satu lah. Ini berkaitan dengan apa? Terkait ya LMDH dan Pemdes berkaitan dengan kebijakan pemerintah ini yang tadi Mas Barit sampaikan terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan dan rencana program penyerahan sertifikat hak pengelolaan hutan dan kedesaan. Itu kira-kira jadi peluang apa jadi ancaman? Jadi gampang pegawaian apa ngangel pegawaian ya? Saya nanti minta pendapat dari perwakilan Pemdes. Guna ke dulu Pak, ini kan bukan tidak ngomongnya, itu bisa ke depan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimu Anwar dari Ujung Gagak, Kampung Laut. Sebenarnya tadi penyampaian sudah disampaikan oleh beliau dari Gelugu ya, cuma tinggal kami menambahkan saja. Kalau kami simak terkait ini, apa yang tadi dipaparkan oleh beliau Mas Bari, sebenarnya kami itu sudah bagus. Tapi kalau kami melihat terkait status lahan yang ada di kami sana, tadi sudah dipaparkan, kami menambahkan terkait tanah tinggi. Kami berada di posisi di kampung laut. Kalau namanya saja sudah kampung laut, berarti kita kampung di atas laut. Iya, sejarahnya panjang. Kedalamannya dulu itu sampai lebih dari 50 meter. Tapi kalau sekarang sudah di atas datarannya, di atas daerah Gandrung. Karena kalau Gandrung banjir, kampung laut gak banjir. Memang iya. Kalau Masan banjir, Gandrung banjir, Sidoarjo banjir, kampung laut gak banjir. Walaupun asumsi teman-teman di hulu sana berasumsi bahwasanya kampung laut itu kelelep. Gak pernah banjir. Kita punya cuma kalau pasang pancaroba ya, itu pun berapa jam saja. Nah dari hal itu, kalau saya lahir tahun 74, kami sudah ingat terkait lahan, berarti posisi sekitar 8-10 tahun. Itu saya itu masih di atas rumah, itu di atas air, masih panggung. Itu sekitar tahun 80-an. Itu masih panggung, di atas panggung. Sebagian ada yang daratan tapi rendah. Nah, sedangkan yang menjadi acuan teman-teman dari berhutani, saya katakan teman karena mereka itu semua adalah saudara, ya. Itu pakai acuan peta 41 tahun 41 peta Belanda itu. Kalau kita mengacu pada tahun 80-an aja itu masih kita di atas air, rumahnya itu panggung, kita tinggal aja itu katakanlah mancing mau buka itu tinggal buka papan. Berarti di tahun 40-an itu semuanya masih laut, kedalamannya sekitar 50 meter. Bahkan di belakang rumah saya itu, kalau teman-teman yang dari Sedang itu sudah tahu semua itu sebagai jalur kapal besar. Itu. Kebetulan nanti juga bisa diterangkan oleh Pak Kades hadir di sini. Iya.
Jadi karena itu makanya benar tadi yang disampaikan oleh beliau teman kita dari Guru. Karena dengan seiring waktu dari lautan menjadi dangkal, terjadi sedimentasi dan sebagainya, mungkin itu adalah anugerah dari Yang Kuasa. Kita katakan anugerah, barokah dari Yang Kuasa. Secara otomatis kita beralih fungsi dari tani nelayan kepada tani sawah. Tapi aneh bin salabimnya di sini, di saat itu lautan menjadi tanah dataran rendah yang pantas untuk sawah, tahu-tahu diklaim oleh pihak Perum Perhutani. Nah inilah yang akhirnya menimbulkan suatu konflik horizontal yang berkepanjangan. Kami pernah sering berperang, Pak. Tuh teman-teman polisi ada jadi saya hadir. Kami sering perang. Tapi kami saat ini setelah kami muncul, kami nggak mengajarkan perang. Baiknya kita diplomasi ya, seperti ini, senang malahan. Karena kami nggak mau dikategorikan seperti dulu lagi. Anak bejagan, tukang gelut, nggak mau. Sebagai bajak laut nggak mau. Kami pun ingin sama dengan teman-teman yang lain lah. Ingin bisa diterima. Walaupun dulu nggak pernah diterima kami di luar sana. Bahkan si Daud ini nggak mau menerima kami. Iya, itu teman-teman nih. Dari si Daud nggak ada yang mau menerima kami. Karena memang kami hobinya itu tusuk-tusukan. Tapi memang itu dulu. Tapi insya Allah sekarang kita seiring dengan perkembangan zaman, kita pun ingin sama. SDM kita sama, kita pun banyak yang sudah jadi pejabat-pejabat lah. Kalau saya sendiri malah pejabat nelayan. Jadi intinya kami berharap kepada teman-teman ini di Rotsaf ini, harapannya untuk bisa merealisasikan sepenuhnya. Jangan hanya sebatas ini dipaparkan, tapi realisasinya nggak ada. Kami berharap penuh. Dan harapannya jangan sampai terjadi adanya konflik. Penyelesaiannya harapannya tetap dengan damai. Kami nggak ingin teman-teman kami lagi dikriminalisasikan lagi, karena nantinya ujung-ujungnya kampung laut yang harus hadir. Iya, yang harus hadir ke pengadilan, nyabu dan sebagainya. Nah, siki aku lagi penyakit, tapi bisa apa-apa. Iya. Jadi intinya harapannya kami kepada teman-teman, terutama Mas Barit, mungkin sudah paham betul, kami berjalan sudah lama dengan Mas Barit. Harapannya kami di kampung laut untuk diperjuangkan sepenuhnya, tidak kampung laut saja, Tanah Timbul dan teman-teman juga yang di dataran tinggi yang terkait dengan perhutani, tolong diperjuangkan sepenuhnya. Tapi ya itu tadi, kami berharap jangan ada konflik, jangan ada. Karena sekarang zamannya zaman musyawarah, ya musyawarah nabai. Sekarang ada undang-undang, pakai undang-undang saja. Sudah jelas kalau undang-undang dipakai. Nah kalau undang-undang ini kok sampai katakan itu sampai itu tidak digunakan, untuk apa ini undang-undang diadakan? Nah, seperti itu. Nah, harapannya itu. Terus kami tadi sudah gambarkan kampung laut dulu, yaitu tadi kedalaman 50 meter lebih. Sekarang sudah jadi daratan. Bahkan tadi saya gambarkan kalau di Gandrung banjir, di kampung laut nggak pernah banjir. Intinya itu. Jadi sekarang datarannya udah tinggi. Bahkan teman-teman dari Unsur ada yang ada penelitian di sana. Itu kayaknya satu hari itu 1 cm sedimentasinya. Gitu. Jadi makanya saya sendiri tuh kaget. Oh dulu saya ingat saya baru berapa tahun ini kok sudah seperti ini gitu. Gitu. Intinya itu. Jadi kami mau diselamatkan ya, petani-petani ini, si miskin ini tolong diselamatkan ya. Jangan sampai nanti hukum itu tumpul ke atas, tajamnya ke petani, bukan ke bawah, ke petani. Kasihan petani itu ya. Kiranya itu yang jelas ini udah pas, cuman inginnya itu lah, solusinya jelas, terrealisasikan yang jelas. Ojo-honyo hanya sebatas kita untuk diskusi tapi nggak pernah ada realisasi. Karena selama ini kami sudah sangat lelah. Saya sudah sangat lelah. Kami datang ke Jakarta, ke Kementerian, ke DPR, Iswarawiri, tapi realisasinya belum ada kejelasan. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebut Pak Anwar dari Kampung Laut. Dapat sangat ya kalau nggak ke Kampung Laut, kira-kira mungkin terakhir itu tahun 90-an atau
Dan itu memang masih bawahnya masih air. Insya Allah dalam waktu dekat terdolan kampung laut. Kali mudah-mudahan membawa kabar gembira lah kira-kira. Karena kalau bawa utang, kabar utang ya mesti itu betul ya. Nah sebelum ke Pemdes untuk mengomentari ini tentang peluang-peluang ini, tadi Mas Barit menyarankan jalur pendapatnya LMDH nih. Karena kemungkinan yang tadi sudah banyak ini dari rombongannya Setam ya, atau OTL lah. Sing jarene medeni, janjane orang medeni lah biasa mawon masyarakat. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan dari LMDH atau yang selama ini banyak berinteraksi langsung ke kegiatan teknis. Wonten mriki wakil LMDH? Bapak. Monggo. Mau menyampaikan kabar-kabar yang gembira juga nggak apa-apa. Maksudnya kabar berhasil, sukses itu jangan disimpan-simpan. Kok menawarnya bisa jadi nggo sinaune kanca-kanca tani. Atau mungkin mau sharing informasi kira-kira ada kabar apa gitu tentang LMDH. Kalau nggak kepengen ngerem, saya sering ketemu sama direktur utama perhutani di Jakarta, tapi jarang dengar dari LMDH tentang mungkin sukses soal kelola nopo. Terus ini teman-teman petani Setam dan hotelnya sering libur tanah. Apakah di LMDH juga begitu atau orang yang penting jagungnya panen, kayunya panen atau bagaimana? Monggo silakan pada mewakili. Salah satu lah. Oke, salah satu. Pak, dulu. Bukan, nggak boleh. Nggak apa-apa, Cari mawon. Lurah. Jadi dulu Ini sejarah-sejarah pengen ngerengaken jane anak berapa kan LMDH. Dan tentu kita saling menghormati ya atas informasi apapun. Oke, monggo. Mungkin saya terus lagi ya karena atau mungkin soal sharing apa gitu. Apapun. Tapi nanti di sesi kelompok sharing ya Mas. Soalnya kita ingin pertemuan ini itu sebetulnya pertemuan multi pihak, jadi bukan pertemuannya Pemdes tok, Setam tok, tapi semuanya. Jadi ini sudah menjadi keputusan pemerintah. Jadi sekalinya pemerintah membuat keputusan itu bukan keputusan untuk Setam, bukan untuk Pemdes, tapi juga untuk LMDH, untuk semuanya. Nah, mungkin sebelum istirahat ini saya beri kesempatan ke wakil dari Pemdes di antara bapak-bapak Kades ini melihat peluang melihat IP 4T kali rencana pemberian sertifikat hak kelola hutan kepada desa. Nah kebetulan kemarin saya sempat jalan-jalan di Ujung Manik melihat hutan lipat. Itu kayaknya kalau disadap itu bulannya tontonan loh. Bulan lipat gitu. Nah kira-kira gimana pendapatnya nih soalnya? Yang mau mewakili? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara di depan, juga yang saya banggakan teman-teman Kades dan semuanya saja. Langsung saja, saya kadang-kadang nggak habis pikir Pak. Supriyatno, Kades Rawajaya. Ini informasi yang selama ini sering didengung-dengungkan terkait dengan peraturan bersama 4 menteri. Ini justru kadang saya melihat lucu Mas. Di bawah kayak seperti contoh tadi saya dengar informasi dari Setam ketemu di mana? KPH Banyumas Barat kan otot-ototan. Berarti itu selevel apa ya yang tidak tahu? Padahal di tingkat desa sudah tahu. Kalau ada peraturan 4 menteri, apa nyuruh saya Mas? Apa gubernur sampai kabupaten tidak tahu? Jadi pertanyaan saya selaku kepala desa mewakili teman-teman. Dan juga selanjutnya ada juga pemahaman yang sama-sama ngeyel menurut saya. Saya yakin menurut saya Mas yang tadi LMDH ya. LMDH dengan mungkin kelompok-kelompok tani yang memang kadang-kadang selalu berseberangan. Saya yakin 100% Mas. Masing-masing punya argumen yang berbeda.
betul nggak? Nah ini kan kita kadang-kadang ketawa, saya ketawa kalau melihat apa itu, saya sering sini lah. Ngumpul kalian apa sih, rembukan nggak pernah jelas mau apa. Ini sekarang ada peluang bagus ketika nanti akan dikelola oleh desa, bukan masyarakat, oleh desa kesannya. Ini jadi penengah mas. Tinggal bagaimana kita akan dorong secepatnya. Yang sangat penting saya sarankan dengan katakanlah mungkin dari kemitraan atau dari teman-teman Mas Bari CS itu segera dikumpulkan semua kadesnya mas. Saya bisa memfasilitasi beras aktif di Bagian Kabupaten. Jadi nanti kades dulu di style sekabupaten itu akan mengarah malah gampang karena LMDH juga anaknya kades, petaninya itu juga anaknya kades. Kades lah yang kayaknya selalu bisa memberi tengah-tengah ya, insya ya. Jadi nggak perlu ribut lah, bareng-bareng digarap, LMDH melu garap, petani melu garap, sharing saja. Misalkan nanti desa kalau membuat rencana saya, ini Pak, saya akan membuat kayak semacam kartu garap dari pemerintah desa. Nanti ada sharing mas. Petani harus memberikan kontribusi berapa persen lah. Silakan nanti LMDH dengan petani ada sama-sama sharingnya. Kita membuat komitmen saja. Tidak LMDH dengan perhutani dinotariskan. Kepala desa bisa menotariskan. Saya bantu untuk LMDH. Supaya nanti sama-sama enak. LMDH juga dapat. Petani sudah pasti. Petani kan memberi kontribusi. Petani garap 1 hektar. Nanti desa punya hak membuat peraturan desa. Gampang itu masalah itu. Desa membuat peraturan desa. Bagaimana seorang pengelola atau petani hutan yang memang harus memberi kontribusi ke desa. Buatkan peraturan kepala desa atau peraturan desa. Kita bisa siap dukung. Dan nanti LMDH supaya sama-sama bisa apa ya, ibaratnya bisa menikmati jerih lelahnya yang konon selama ini menjadi pejabat LMDH kadang sudah dinotariskan tapi kadang dimusuhi. Padahal sama-sama rakyat kita juga. Justru saya kadang-kadang nggak habis pikir, mudah-mudahan hari ini terakhir untuk masyarakat dan LMDH sama-sama cerdas harapannya. Jangan mau diadu domba, jangan mau ribut-ribut yang pepesan kosong. LMDH ingin menguasai, petani ingin menguasai, ini kan itu nggak pernah ketemu. Tapi saya yakin punya optimisme kalau nanti sudah dikendalikan oleh Kades, saya pikir tidak ada masalah. Karena selama ini ada kelompok tani, ada LMDH, terus tidak pernah ada yang menjadi penengah. Ya pasti gesrek-gesrek. Ini alhamdulillah akhir-akhir ini sudah jarang membuat buletan bikin kayu putih ya mas ya Pak ya. Jadi nggak sempat gesrek-gesrekan. Saya paham betul, cuman saya diam-diam di tempat tidak pernah berkomentar. Tapi insya Allah saya siap backup ini, saya siap bantu teman-teman Kades Kabupaten, juga teman-teman terus sama wilayah yang punya pangkuan hutan. Jadi intinya mulai saat ini jangan ada yang merasa pintar, jangan ada yang merasa menang, baik itu LMDH maupun petani yang kelompok-kelompok atau komunitas. Banyak mas tidak di bawah naungan pemerintah desa, tapi mengatasnamakan kelompok tani kadang-kadang agak geserkannya keras untuk menentang ke LMDH, itu yang menjadi polemik. Tapi insya Allah kalau nanti kepala desa sudah nyambung semua, insya Allah ini tidak akan terjadi. Itu saja dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyatno ya, dari Rawajaya. Saya kira tadi closingnya atau pernyataannya ini menarik ya, bahwa sudah seharusnya, karena memang ini secara peraturan sudah punya kewenangan, itu memang desa, pemerintah desa melalui kepala desa itu bertanggung jawab lah ya, atas kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan dari masyarakat, baik yang itu berorganisasi di LMDH ataupun di kelompok-kelompok tani ataupun di serikat-serikat tani. Karena memang undang-undang itu bunyinya seperti itu. Jadi saya belum pernah dengar itu ada undang-undang yang bunyinya kelompok tani silakan cari cara sendiri untuk mensejahterakan dirimu, itu juga nggak ada. Silakan
LMDH untuk mencari kesejahteraan, mencari solusi diri sendiri, karepmu itu juga nggak ada. Program-program pembangunan desa itu selalu pasti dirumuskan melalui Musrenbangdes, Pak Mir. Dan itu melibatkan mengumpulkan para pihak, organisasi, kelompok perempuan, kelompok tani. Nah, saya kira sudah saatnya ruang-ruang seperti itu dipakai, dan harus sudah diakhiri ruang-ruang sendiri-sendiri itu dijadikan dominan. Karena itu sampai kapanpun itu saya tangkap memang tidak akan pernah terwujud yang namanya kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah jadi tambah mumet, Pak. Wisjaranya jadi tanggung jawab, tapi sing nangisor masyarakatnya pada dulu dewek, pengen cari solusi dengan cara sendiri-sendiri. Nah, harapannya itu nanti solusinya dengan cara bersama, cara yang legal, dengan cara damai, seperti yang tadi Pak Anwar sampaikan. Ini kesel apa ya, gelut perang, karena dipikir-pikir ini kita janjinya mencari kemerdekaan dengan cara konfrontasi ini kan zaman tahun 45 nih. Sekarang mengisi kemerdekaan itu dengan cara yang lebih cerdas, kayak tadi Bapak Kepala Desa sampaikan, dengan cara dialog, dengan cara musyawarah. Apalagi kebijakan pemerintah sudah mengakui, bahkan Mas Barin itu sudah mencatat di situ niku nek anak pembantunya Pak Presiden sing orang yang gawe yang nggak mau bekerja untuk mensejahterakan rakyat, itu silahkan SMS di situ. Jadi artinya kurang apa? Tapi lagi-lagi yang perlu saya tekankan tadi Pak Kepala Desa tekankan, jangan lewat caranya sendiri-sendiri, harus lewat cara desa. Nah, tentu kontrol dari masyarakat ini tetap diperlukan ya Pak Kades. Saya kira karena itu dimanapun tetap perlu ada keseimbangan. Nah, Mas Barit mau kasih komentar sebelum kita istirahat? Ya, saya mulai dari bawah dulu. Jadi apa yang ditarakan oleh Pak Supri ini adalah bagian dari sesungguhnya apa yang kita inginkan. Menurut saya penting sekarang, ya tentu saja kontrol tetap perlu ada. Persoalan hutan ini diambil alih prosesnya oleh teman-teman kepala desa. Kita masukkan dalam agenda musyawarah Musrenbangdes. Menurut saya penting untuk sekarang mulai dilakukan. Jadi tentu saja teman-teman setan khususnya ya juga sudah mulai untuk mendekatkan diri pada teman-teman gerakan, teman-teman kepala desa. Ini pernah kita lakukan saat kita berjuang bersama menggolkan undang-undang desa, ya, menyatukan gerakan desa dengan gerakan agraria, gerakan petani dengan gerakan nelayan. Dan sekarang ini saatnya setelah undang-undang desa goal, tentu saja masih ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, tapi sudah kelihatan manfaatnya, setidaknya naik anggaran alokasi untuk desanya. Sekarang saatnya kepala desa juga berpikir tentang bagaimana memperjuangkan gerakan agraria ini. Dan saya pikir saatnya sekarang kepala desa mengambil ini. Pak Sugeng sudah pernah mengutarakan bagaimana caranya. Ya. Kepala desa, ini lahan hutan, mau kita apakan, kita bicarakan bersama. Bagaimana cara kelolanya, mau ditanami apa saja, kita bicarakan bersama. Nah, di situ menurut saya penting, dan saya pikir waktu di Rawajaya juga, waktu Mas Budiman ada di sana dan saya sosialisasi juga tentang ini, kepala desa akan berkumpul bersama, ya, untuk membahas, ya mungkin agendanya kita bahas kalau selama ini tentang anggaran, bagaimana nanti Pak Supri, Pak Joko dan teman-teman lainnya itu mulai kita bagaimana kepala desa yang khususnya berhimpitan dengan hutan, kita mulai bahas itu. Saya pikir kita perlu menyambut baik itu, dan dalam konteks hal lain mungkin Mas Budiman juga terlibat di dalam soal semacam ini di BP2DK. Nah, kemudian tadi dibicarakan oleh Mas Jemu Anwar, ya, soal tanah timbul. Sebetulnya tanah timbul itu kalau menurut
BPN itu tanah negara bebas. Tanah negara bebas itu artinya tanah negara yang bisa sebetulnya dimohon oleh masyarakat. Tetapi seringkali memang perhutani kemudian mengambil itu, mengklaim itu. Mas Jemu ngomong nek peta dasarnya tahun 40 kampung laut ini isi laut bisa mengolong puluh BKN ini isi laut. Ya kan? Jadi kalau petanya tahun 40 ya jelas orang mungkin zaman semenonnya. Jangankan itu Patimuan sih gue Mas Margo BKN isi laut. Ya. Apa maning kampung laut. Tahun 80 itu kalau di anaknya Romo Karolus kan masih laut ya. Tahun 80 ya mungkin Mas Jemu masih ngalami laut ya. Ketika. Jadi lewat situ. Jadi artinya peta 40 itu jelas bukan. Nah, tanah timbul sendiri menurut BPN sebetulnya tanah negara bebas. Masalahnya lagi Pak, saya katakan tadi, ini sebetulnya pemerintah terus membuka kerannya, ya. Ini nota kesepakatan menteri-menteri, ya. Kesepakatan antar menteri. Sayangnya, Perhutani kelihatannya nggak mau tahu. Mungkin sih dia tahu, tapi dia nggak mau tahu. Ya, karena rugi sih bagi dia. Karena rugi, ya. Siki kan wong sing pinter-pinter. Kebanyakan orang yang membahas undang-undang itu mau takokna Siki, mungkin nang Google. Undang-undang yang paling sering dibahas itu undang-undang desa Pak nang Indonesia. Jadi Siki sing jenenge pemerintah desa itu luwih apal peraturan mana, luwih apal undang-undang ketimbang mungkin menterinya. Saya yakin Marwan Jafar dengan Pak Supri nek kon ngurusi undang-undang desa mesti filosofinya ngerti Pak Supri, karena Pak Supri ikut berjuang sih menggolkan undang-undang desa. Nah, Pak Marwan Jafar kan mungkin turun-turun. Tapi ya kita harus tetap mengakui keberadaan menteri. Saya ngomong semacam ini sekarang loh ya. Kalau zaman Orde Baru mungkin ya orang kayak ngomong kayak gini, tapi ya kita harus menyesuaikan. Saya ya sedikit-sedikit nek ngemian mungkin teman-teman bertemu tahun 98 mungkin bukan barit yang sekarang. Nyong ngemian ketemu kepala desa bebek. Tapi sekarang kan kita harus dengan perangkat desa, harus dengan kepala desa. Sekarang berjuang hanya dengan organisasi tani semata juga nggak bisa. Sekarang harus melibatkan kabupaten dan kita harus dekat dengan bupati. Ada masalah dengan birokrasi. Sekarang kita juga harus dekat dengan gubernur. Dan kadang-kadang kalau dulu lepas gubernur orang dibelani Pak, tapi kalau sekarang bupati dibelani, Pak Ganjar Pranowo dibelani, Jokowi terpaksa harus dibelani karena dia memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan. Tapi kalau misalnya ada yang salah, tentu saja kita harus mengkontrol dan mengingatkan. Nah, ayo kita bahas bersama. LMDH dilibatkan. Komunitas miskin yang terlibat di PNM libatkan. Komunitas perempuan libatkan. Ini teman-teman Gede Foundation ini jagonya teknologi informasi Pak. Kayak BEM bisa disiarkan secara langsung. Nganggo network Pak. Teman-teman yang di sini daerah mana ya? Mas Fadli dan kawan-kawan itu. Memperjuangkan hutan ini juga bagian dari memperjuangkan agar rakyat di sini itu tidak kerja di Arab, tidak kerja di Malaysia, tidak kerja di Hong Kong dan pulang tinggal lama. Kan kalau sudah ada hutannya baik di sini, tanah sudah ada kan nggak perlu ke sana. Nah, pengennya semacam itu. Pengennya apa Mas? TKI-nya Rawa Jaya. Berarti mungkin nanti Pak Supri menginisiasi memulai hutan itu gimana dikelola aja pada hari nyala. Bapak Ibu sekalian, saya kerja di LPPSLH, ya, Lembaga Penelitian Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup, ngurusi juga di Cilacap bagaimana pengembangan gula semut Pak. Kalau hutan, kan kalau hutan di, mohon maaf nih, hutan di Cilacap Barat itu kan datar, ditanami kelapa juga baik. Kalau misalnya kita tanami kelapa atau nipah di mana?
kampung laut bisa kita manfaatkan, kita eksplor Pak.